sampai bisa baca Zama, sampai bisa baca Quran, terus belajar bahasa Arab, terus ngerti baca kitab fikih terus sampai inti mencoba menyelami bahasa anak. Bukan lagi ilmu dalam pengertian disiplin ilmu agama yang selama ini dipelajari, tapi bahasa kok keluar dari disiplin ilmu pengetahuan agama yang selama ini inti belajar dari anak. Sampai pada kesimpulan inti dapat itu setelah aneh kagak ada catatan-catatan khusus tuh iya. Selama ini Ustaz di samping ilmu diajarkan orang sebagai kewajiban, ada cara-cara dari buku catatan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di luar ilmu yang selama ini diajarin murid atau jamaahnya melalui cara-cara A, B, C, D, ya, terus contoh lagi belum selesai sampai inti dari buku catatan khusus tadi rupanya bahasa yang selama ini keluar dari ilmu dan itu memang sulit untuk dimengerti bisa dijalani melalui ini rupanya artinya antara ilmu dengan kedekatan diri seorang kepada Allah Ta'ala dengan sifat ma'rifatnya di antaranya itu semuanya berpangkal dari ilmu, semua dari ilmu terus ada tuh cara-cara kayak kita senjata tajam deh ya, senjata tajam deh di sisi ilmu. Di balik itu ada cara-cara yang Ustaz terapkan, misalkan kalau pagi jam 6 dia baca sesuatu, di mana bacaan ini bukan ilmu ya, sebab ilmu ya mengandung sesuatu aturan dan peraturan dengan gaya ini gaya itu, tapi ini bentuk bacaan yang menjadikan ilmu ini ya tetap ada di badannya, tapi sisi pandangan berbeda dari cara-cara itu. Pagi sudah baca la ilaha illallah 30 ya, kalau siang baca Muhammad Rasulullah 30 misal contoh dan ini sehingga keberkahan ilmu yang diajarkan dalam bentuk pengamalan didukung dengan baca-bacaan ini hubungannya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Dapat dia tuh hal-hal tadi tuh dang Imam Nawawi dengan kuasaan ilmunya dang ya berjumpa dia dengan apa yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir Ailani yang disebut dengan Thariqat Qadiriyah. Ingat, bukan orang sekarang PA nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngajar kitab, megang thariqat. Itu si anjing dunia akhirat. Nih orang luas ilmu Imam Nawawi dengan kuasaan ilmunya sampai dia bertemu dengan cara-cara yang dirangkum oleh Syekh Abdul Qadir Ailani. Allahu Akbar. Di situ dia masuk dengan menempuh tata cara ya sebagaimana yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir Ailani. Lihat lautannya ilmu bertemu dengan lautan ilmu. Dari modern teh ibarat lautan lagi, ya aneka ikan yang didapat nggak bisa selalu dengan jalak biasa, nggak bisa selalu dengan perahu lari biasa. Ada pukat harimau, ya pukat harimau nggak biasa tangkap ikan biasa. Ini ikan apa? Duyung pale perempuan nih, mesti tangkap pakai anak dalam nih. Jadi dengan jadi lautan isinya kan apaan aja tuh? Tuh, oleh contoh perempuan gampang deh. Dicontohin cara apa ya ini nggak paham deh. Contoh yang gampang deh, ente ngaji mana? Oh iya, untuk umumnya 1001 guru ente datangi, ente ngambil ilmu, namanya ilmu kewajiban sebagaimana yang diwajibkan atas ente dari agama. Tapi setelah ente ketemu anak ada perbedaan. Perbedaan pertama gaya atau cara penyampaian ilmu. Perbedaan kedua bahasa yang nggak pernah ente dapat dari semua guru yang pernah ente datangi untuk mengambil ilmu. Ada apa? Nah, itu aja kuncinya ada apaan? Ya, udah aja pasti Musa ada rahasia nih. Nggak semudah itu sebab sejauh yang dibentangkan dalam bahasa ilmu nggak ada Kiai Habib sejauh yang anda pernah tahu menghantam dia dengan ilmunya nggak ada. Kadang berani ditantang pada mendak udah disamperin. Tapi kenapa ini terus berjalan dan nggak ada yang berani membantah dalam bahasanya? Ini pasti nih ada racikan lain nih. Tuh. Kalau Ustaz ngomong itu, kenapa Ustaz nggak kasih aneh? Ya elah, tanggokan seceng. Semasa tanggokan masih dipegang gatal, pantang gue kasih lo. Dari situ terjadi perbedaan. Iya. Imam Nawawi dengan keluasan ilmunya, akhir-akhirnya
tunduklah dia pada sebuah racikan Syekh Abdul Qadir Ajalanul Allah. Lihat lautan ilmu baru mencoba mengikuti apa yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir. Lihat lautan ilmu. Itu lautan iler. Ya, lautan iler, bangun tidur kotor, jalannya kotor, makannya kotor, bahasanya kotor, matanya kotor, lisannya kotor, hatinya kotor. Ente bawa tarekat, pantas mukanya pada kotor. Pantas mukanya kotor, mulutnya kotor, motor di atas kotor. Tuh, tak lagi menyenangi. Apa yang dibawa oleh orang-orang berilmu dalam penjamalkan dakwah agama. Itu di atas kotor itu. Lihat manusia-manusia yang hidup dalam tarekat, siapapun manusianya. Orang-orang kotor. Kasih tahu gue yang nantang. Tuh malu. Lu ajarin gue dulu nih kitab, baru gue ikutin lo. Tarekat lu bawa wirid zikir nggak tuh malu. Celana dalam 2 hari nggak dicuci. Tentu aja ikan sabu-sabu tambah gemuk. Orang-orang sial dangkalan. Intinya musuh agama itu yang menyemarakan urusan tarekat musuh agama. Sebelum manusia Indonesia tahu, anak sudah bisa membaca. Ya, karena manusia semakin gandrung, baru telanjangin pakaiannya satu persatu. Melalui baru berkuranglah tuh musuh-musuh Allah Ta'ala dalam tarekat. Yang hancurin. Cari kiai, cari Habib Indonesia, nggak ada yang mampu menghancurkan gitu-gituan. Gua yang hancurin, gua yang tantang orang-orang. Nggak ada yang berani maju. Kenapa? Ketika orang-orang kotor menghadapi, kayak gitu, arus yang kuat, kan gitu. Ibarat air yang demikian kuat dengan kejernihan sejauh itu, dia berlindung, kotoran di balik pohon maupun batu tetap hancur. Karena mereka tahu kepalsuan yang diada-adakan, kepura-puraan dengan lapisan kesucian, sementara kesucian tetap berjalan dan menerjang kepalsuan, mau dong daripada diketahui oleh masyarakat luas bahwa mereka menjadi korban kesucian, yang dikabur ke tempat yang lebih tinggi, dengan dalih apa aja. Al-Qadiriyah tarikatan, yang mengikuti tarekat jalan yang selama ini diterapkan, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya melalui racikan dari Syekh Abdul Qadir. Ingat, semua berawal dari ilmu. Lihat ente, wajar dia. Nawawi wajar nggak? Wajar, lautan ilmu. Aku mengikuti apa yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir Ajalan. Ada lagi, ulama besar, wali besar lagi, mengikuti orang lebih besar lagi dari tarekat lain lagi. Haknya masing-masing. Imam Syadzili kayak Abu Ghazali, siapa terus Naqsyabandi siapa kayak agak Kang minyak, Kang minyak, ya Allah, agen minyak tanah Naqsyabandi. Maaf Beb, aneh tarekat Naqsyabandi Beb. Aneh kok aneh enggak, aneh tarekat Ajali. Aneh tahu Ajali suka ngasih aneh sate, nunggu ngikutin dia. Walhasil, orang-orang kotor bicaranya enggak pernah bisa melihat kepada siapa dia bicara. Khatamallahu lahu bi khatimatin aniqah. Semoga Allah Ta'ala mengakhiri hidupnya kembali kepada Imam Nawawi, dengan husnul khatimah. Khatimatin aniqah, jadilah artinya di akhir usianya dihembuskan nafas yang terakhir. Semoga Allah Ta'ala jadikan dia mati husnul khatimah. Allahu Akbar. Selesai. Ada syarhun, ini keterangan panjang lebar. Di Risalatul Jami'ah ada sebuah buku, yang berbentuk kayak kita gini-gini nih. Wudu, 4 wudu ada 6. Atau itu, 2 itu, 3 itu, selesai deh. Tertib. Tuh, namanya risalah. Itu. Orang yang berilmu berkewajiban. Orang awam nggak paham nih, begitu doang. Yang pertama, niat. Nggak cair. Lo kira di es haus. 50 main sedot, ulang-ulang main jeret. Niat. 2. Apaan fardu wudu aja nggak tahu. Orang awam, dia nggak ngerti. Orang yang arif bijak dengan sifat rahmatnya di hatinya, dari Allah Ta'ala dengan berkah ilmu yang diamalkannya demikian rupa, dan dia tahu sahnya suatu ibadah ini benar, tapi membutuhkan penjelasan panjang lebar, dibuat keterangan panjang lebar, namanya syarah. Hadza syarhun. Inilah keterangan panjang lebar ala Risalatul Jami'ah. Ada sebuah cuplikan ini begini, yakni ilmu tapi enggak dijelaskan sebagaimana mestinya, sebab dia hanya bikin buat dia tetap
Masih tahu mungkin karena umur, mungkin karena waktu nggak memungkinkan dia menjelaskan panjang lebar dari ilmu yang dituliskan sejauh itu, ya dibikin ya itu namanya risalah al-jami'ah yang mencakup baina usuluddin, ya antara ilmu tauhid wal fiqh, ilmu yang mengesahkan kita dalam peribadatan kepada Allah Taala, wa tasawuf dan ilmu tasawuf antara fiqh dan tauhid. Iya. Racikan keduanya dengan apik namanya tasawuf. Racikan fiqh tauhid begitu. Sari patinya apa itu? Tasawuf. Itu garis besarnya begitu. Jadi kalau orang belajar tasawuf, tauhidnya buta. Allah Taala ada di mana? Di mana aja gua mau. Itu lu wudhu capek-capek amat, yang penting niat, terserah lo. Tapi megang tasawuf, jenggotnya panjang, mukanya deket, duduk di warung, makan nasi angkat kaki, tangan kanan ngambil kerupuk, tangan kiri minum. Itu hasil tasawuf, anjing kotoran di akhir zaman. Itu hasil tasawuf, anjing itu lihat mukanya jelek-jelek, makannya jelek-jelek, naik mobil bonceng di pintu, nasib jelek. Jadi risalah tadi ya, adalah mencakup ilmu tauhid, ya, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, ya, di mana pengarangnya adalah Sayyid Ahmad bin Zaini Al-Habsyi, ya, dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sebuah buku kecil mencakup ilmu tauhid, mencakup ilmu fiqh, mencakup ilmu tasawuf, dahsyat luar biasa. Dimana kitab tadi yang namanya risalah tadi yang mencakup 3 hal urusan milik atau karangan Syekh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaini Al-Habsyi. Sa'alani fihi ya ba'dul ahibbah, setengah dari orang-orang baik yang cinta kebaikan dalam agama sejauh yang aku ketahui, mohon kepada aku di dalam melihat ilmu yang mencakup ilmu tauhid, ilmu fikih dan tasawuf tadi, setengah dari orang-orang baik sebagai para pecinta kebaikan dalam agama meminta kepada aku. Fajar tuh, ya, aku sambut apa yang diminta oleh orang baik tadi. Jadi untuk urusan tadi tolong dijelaskan gini ini maksudnya gimana sih Tuan Syekh? Ini maksudnya gimana sih Tuan Syekh? Ya, jangan dilihat ya permintaannya sejauh itu, tidak mengertiannya sejauh itu, dilihat memang dia bertanya karena nggak tahu dan dia berharap meminta karena kebaikan hatinya diendus oleh Imam Nawawi Banten, ya, dia berharap menyambut semua tadi thaliban minallah, dia meminta kepada Allah Taala ikhlas tawiyah, niat yang baik di hatinya. Ya, jadi itu Imam Nawawi dia mengabulkan apa yang dituntut dari kawan-kawan atau kenalannya pada zaman saat itu, ya, demikian jujur dan baik dan serta terpuji kecintaannya kepada agama. Dia sambut apa yang mereka minta, ya, dengan harap dia memohon kepada Allah Taala dalam mengabulkan apa yang mereka tuntut, terdapat ikhlas tawiyah, hatinya ikhlas menerima. Jadi enggak ada ganjelan karena ini, enggak ada ingin memperlihatkan sebagai orang yang sangat luas ilmu, enggak ada. Tuh Imam Nawawi Banten. Wasama itu dan aku namakan, ya, penjelasan tentang hal dimaksud sebagai panjang lebar begitu dan begitu, ya, bahjatul wasail bi syarhi masail. Arti bahjah sih kesenangan atau kegembiraan. Kalau saya jamu wasilah, kayak kita perantara atau anak tangga, ya, kegembiraan dalam suatu perantaraan atau jembatan. Ini arti bahasa Indonesia ente, ya, orang Arab tuh bahasa Arab indahnya di situ. Indah betul inti dalam merangkai kata, luar biasa. Walaupun nggak ada sastra di alam dunia mengalahi sastra Arab. Ya, dibisain ngomong tuh bahjatul wasail, kegembiraan, ya, dalam suatu apa gitu, anak tangga nih. Kalau saya jamak wasilah, perantara, gitu kita wasilah, perantara, kegembiraan perantaraan. Kemudian itu nggak enak ya, langsung makan pecel. Bisa masail, ya, dalam menjelaskan panjang lebar permasalahan. Jadi kegembiraan bagi orang yang mau cari tahu permasalahan itu bagaimana, ya, dengan panjang lebar dalam bentuk keterangannya begini. Jadi kegembiraan tuh, jadi dibuat tangga untuk mengetahui ilmu ini yang membawa kegembiraan. Imam Nawawi sebut dengan bahjatul wasail. Di mana kegembiraan dalam bentuk tangga. Ke orang rumah 2 tingkat kan kok naik pakai bambu kan kagak enak. Ini rumah ente sempit sih. Tuh, kok 2-3 tingkat naik tangga, naik ke lantai 3 pakai bambu enak gak?
Nggak enak ente, nggak ada orang merasakan bahagia nikmat dengan rumahnya mewah, tapi naiknya pakai bambu, nggak enak, dibikin anak tangga. Ini nggak pernah lihat hotel. Anda lihat nggak pernah saat nyuci sering. Ya tuh. Jadi naik anak tangga itu enak nggak? Enak. Oh, ada lukisan ini, ada gambar ini, buset. ZM tuh. Mana ada ZM? Di mana ya? Kegembiraan tadi didapati pada saat ente menaiki anak tangga. Dari nggak tahu mulai ente tahu. Oh begitu. Oh lebih lagi itu kegembiraan didapat tuh. Dari ilmu demi ilmu yang dijelaskan merupakan anak tangga. Di mana semua tadi didapat berkah bisyarhi masail dengan Imam Nawawi menjelaskan panjang lebar permasalahan yang tadi ente nggak tahu dikasih anak tangga pelan-pelan. Imam Nawawi bantu. Lihat wali-wali punya cara. Allahu Akbar. Wali manusia terampil hanya tidak pernah bisa dikenali. Kenapa? Kalau keterampilan dunia bisa orang perlihatkan, keterampilan dunia bisa diekspos kapan waktu diinginkan, tapi keterampilan yang Allah telah berikan pada seseorang mustahil bisa dilihat oleh sembarang manusia lagi, kecuali manusia yang Allah telah kehendaki, dia menghendaki kebaikan, baru keterampilan seseorang bisa dilihat. Dari 1000, 2 yang bisa lihat tuh, keterampilan melihat yang Allah telah berikan pada hambanya sebagai wali Allah. Kalau keterampilan manusia, berlomba orang. Ngobatin orangnya pakai itu, pakai apa? Oke, silakan datang di Gang Beos gini. Ngobatan dikir wiridnya jam sekian, pendaftaran jam sekian. Torekot pakai ijazah, maling. Maling, torekot sama sate doyan. Tai apa? Torekot. Wah, imamnya duduk di bangku kayak bambu kerajaan. Wah, gomis boleh bikin mesen di condet. Wah, iya ame Pak Haji yang jago bikin gomis gitu. Terus gomisnya juga di sini ada dilapisin benang-benang keemas-emasan. Dia bilang ini nggak tuh malu mi bini lo. Ini jangan malu sama orang, malu mi bini lo. Iya, korban. Selendang. Kayak kerajaan itu, gomisnya, lapisannya kayak benang-benang emas-emasan kayak benang emas-emasan. Nggak tuh malu binatang, malu kacain muka lo. Jadi ente imam torekat imam ingat tuh malu jadi suruh perawan cakep jadi muridnya, nggak lu caboin makin zikir torekat ini ingat tuh malu lo sini tuh main anak ente kirim salam imam torekat yang ente kenal maling cebok kagak bisa suruh ente agak alwi dalam segala begitu terang menantang Pak Kiai menantang Pak Habib buka umum ajarin gua kitab. Punya di guru susah. Pak Imam Torekot tolong ajarin saya kitab. Ya begitu aja. Ya nggak berak lumpur. Lu kira Jogja. Nggak berak lumpur tuh Imam Torekot nggak tuh malu binatang penipu. Dengan jumlah sudah 10.000 jamaahnya dalam Torekot nggak tuh malu. Di sebelahnya pada maksiat, di sebelahnya agama nggak jadi hidup anak muda laki perempuan nggak punya kayak gitu. Simpati kepada agamanya, nggak dalam pemikiran dibanggain jumlah manusia yang dalam tarekat dia sudah beranggotakan 10.000, 12.000, 15.000, lo makan lilin biting. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار